dulu pas kerja pernah punya satu senior di kantor. Nah, senior ini baik banget. Semua juga tahu dia tuh sangat baik. Orang yang murah senyum, ringan tangan, bantu-bantu, pokoknya mau deh semua. Senior gue ini sudah married. Anaknya satu, masih kecil waktu itu. Bininya juga satu, setahu gue. Secara ekonomi, senior gue ini gak bisa dibilang kaya. Hidupnya memang ngepas doang. Dia itu sering sekali lembur. Kan lumayan ya, dapat tambahan buat uang dapur, uang sekolah anaknya juga. Gua nggak pernah dengar cerita-cerita miring tentang dia selama gua kerja di sana. Sampai suatu hari, tiba-tiba dia kontak gue. Dia bilang butuh mau pinjam uang sebesar 30 juta rupiah. Yang mana itu sangat besar sekali bagi gua. Katanya mau renovasi rumah, soalnya rumahnya udah mau roboh, atapnya udah pada bocor dan lain-lain. Ya, gua kagak bisa lah bantu segitu gede. Mana gua juga ngepas. Udah gitu, tiap pertengahan bulan, dompet gua tuh bisa ketawa. Cekakak, kayak gitu. Dengan sangat berat hati, gua harus bilang maaf. Saya nggak bisa kak pinjemin uang, karena saya juga lagi butuh. Belum buat kirim ke kampung, belum buat bayar kontrakan dan lain-lain. Ya dia cuma senyum maklum, dia bilang ya oke, thank you, sorry ya udah ganggu. Dan waktu pun berjalan. Dan tiba-tiba suatu hari, ada nomor telepon asing masuk ke handphone gua. Tadinya gue tuh udah malas angkat kalau nomor asing. Cuman kadang gue takut itu berita penting. Jadi mau nggak mau ya udah gue angkat. Begitu gue halo, di sana itu suara galak banget. Halo, ini dengan Garung Gelut ya. Kamu ini istrinya si senior kan? Kamu tahu suami kamu itu sudah nunggak utang berbulan-bulan. Hah? Istri si senior? Kaget dong gue. Lah ilah, gue aja masih jomblo begini. Malah dibilang bini si senior. Salah-salah, bisa-bisa gue yang dikira pelakor. Diarak lagi gue keliling kampung. Ya gue kaget dong, gue bilang, bukan, saya bukan istrinya, enak aja bapak asal nuduh. Kamu jangan main-main, ya? Ini kamu tahu, suami kamu tuh ngutang puluhan juta nih. Kapan mau dilunasin? Ya, gue yang biasanya penyabar, bisa gelap mata juga. Gue gak mau kalah dong, gue bilang, bapak jangan sembarangan. Dapat nomor saya dari mana? Enak aja nuduh-nuduh. Saya tuh bukan istrinya dia. Ternyata dia tuh pinjem uang. Si debt collector ini nelfonin gue berhari-hari. Dan ternyata yang kurang ajarnya, gue itu didaftarin sebagai nama istri dia. Wah. Besok-besoknya di kantor gue heboh. Si senior ini ternyata udah gak masuk berapa hari. Banyak teman-teman kantor gue yang diteleponin juga. Yang dibilang kakaknya si senior lah, adiknya si senior, tantenya si senior, segala macam. Jadi kurang ajarnya, dia itu masukin nama-nama kita yang menolak pinjemin uang buat dia. Dan yang paling gong, ternyata dia itu main judi bola. Kena ratusan juta. Jadi yang katanya mau renovasi rumah, itu semua bohong. Gua bener-bener shock, gua gak sangka. Ini orang sangat baik loh, dan ya maaf, agak miss banget. Kok bisa-bisanya dia tega daftarin gue jadi nama bininya? Kurang ajar. Teman-teman gue yang lain juga pada kesel tuh. Mereka gak berhenti-berhenti diteleponin juga. Dan dia gak pernah balik ke kantor lagi. Entah dia kemana. Sampai hari ini pun kita gak pernah tahu kabarnya. Moral of story-nya, kita itu gak bisa nilai isi buku dari sampulnya doang. Orang yang terkadang terlihat baik bisa jadi ternyata menusuk dari belakang. Kadang malah orang yang mulutnya kasar kayak parutan, hatinya itu ternyata lembut kayak tahu sutra. Segitu aja deh, leher gue udah pegel nih, miring mulu dari tadi. Jangan lupa dong, bantu-bantu subscribe kek, like kek, share kek. Kita julidnya makin rame. Tadi sih gue pengen bahas politik, cuma gak berani, subscriber baru 5, ntar gue ditangkap lagi, ya. Salam Garung Gelut, kalau sepaham kita sahabat, kalau gak sepaham, ayo kita gelut.